Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bihudahu ila qiyamah wa ba'du. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, sejenak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita masih terkait tentang masalah seluk-beluk terkait neraka. Kalau kemarin kita membahas di antara contoh dosa-dosa yang diancam dengan siksa di dalam neraka, maka kita lanjutkan pembahasan yang selanjutnya tentang kasratu ahlin nar, tentang banyaknya penghuni neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada beberapa dalil yang menjelaskan kepada kita bahwasanya kebanyakan atau mayoritas dari manusia itu masuk di dalam neraka. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Yusuf, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Dan tidaklah mayoritas manusia itu mau beriman wahai Muhammad, walaupun kamu sangat bersemangat mendakwainya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ya rata-rata mayoritas manusia itu adalah tidak mengimani agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, la amla'anna jahannama minka wa mimman taba'aka minhum ajma'in. Dan benar-benar aku akan memenuhi neraka jahanam, ya, denganmu wahai iblis dan dengan orang-orang yang mengikutimu, ya, seluruhnya. Dan kebanyakan anak cucu Adam adalah mengikuti yang namanya apa? Tipu daya iblis, bujuk rayu iblis, kan begitu. Begitu pula kalau di dalam hadis Nabi kita bisa melihat bahwasanya di dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Abbas, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, uridat alayyal umamu fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ruhaid. Ditampakkan kepadaku umat-umat terdahulu hingga aku melihat seorang nabi itu, ya, cuma bersama dengan puluhan orang. Wan nabi wa ma'ahu rajul wa rajulan. Dan aku melihat juga seorang nabi itu cuma membawa umat yang beriman kepadanya itu cuma 1-2 orang. Wan nabi wa laisa ma'ahu ahadun. Dan seorang nabi tidak memiliki pengikut sama sekali. Nah, ini berarti menunjukkan ini sekelasnya nabi yang berdakwah. Ada nabi yang cuma pengikut 1-2 orang, ada yang nggak dapat sama sekali, ada yang cuma dapat puluhan, ya. Ini menunjukkan bahwasanya mayoritas dari mereka itu adalah menentang dan menolak dakwah dari para nabi dan rasul tersebut. Kemudian di dalam hadis sahih riwayat Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Berarti ini hadis qudsi, hadis langsung, periwayatannya itu oleh Rasulullah disandarkan kepada Allah, di mana Allah berfirman, ya Adam, Allah berfirman kepada Nabi Adam, wahai Adam, fayaqul, maka kemudian Adam menjawab, labbaik wa sa'daik, ya, aku memanggil, ya, panggilanmu ya Allah, wa sa'daik, dan aku ingin membahagiakanmu ya Allah. Ya, kalau orang kita ya sendika dawuh Gusti, kan begitu. Wal khairu fi yadaik, dan seluruh kebaikan itu ada pada kedua tanganmu ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, akhrij ba'than nar, wahai Adam, keluarkan, ya, kiriman ke neraka. Ya, ba'than nar bahasanya itu ya paket, ya. Jadi keluarkan kiriman ke neraka. Qala, maka Nabi Adam bertanya, wa ma ba'tsun nar, apa itu kiriman, ya, ke neraka wahai Allah? Qala min kulli alfin tis'ami'atin wa tis'atan wa tis'in, dari setiap 1000 keturunanmu wahai Adam, keluarkan 999 kirim ke neraka. Dari setiap 1000, berapa yang dikirim ke neraka? 999. Dari setiap 1000 yang selamat berapa? 1. Ya kan itu, per 1000 1, kan itu. Fadzaka hina yasibus shaghir, itulah di waktu dimana nanti kalau ada anak kecil itu mereka langsung ubanan karena begitu takutnya. Setiap 1000 cuma selamat 1, kan begitu. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha, dan kalau, ya, ada waktu itu orang hamil langsung keguguran, ya, orang saking takutnya. Wa taran nas sukara wa ma hum bisukara, kalian melihat manusia itu kayak seperti orang mabuk, padahal mereka sedang tidak mabuk. Walakin adzaballahi sadid, akan tetapi siksa Allah itu lebih dahsyat lagi. Fastadda dzalika alaihim, hingga hadis ini itu terasa berat bagi para sahabat. Ya, bagaimana setiap 1000 yang selamat cuma 1, kan begitu. Faqalu, lalu kemudian para sahabat berkata, ya Rasulullah, aina dzalikar rajul, wahai Rasulullah, ya, di manakah kita ini dengan 1 orang tersebut? Apakah kita ini bisa termasuk dari 1 orang dari setiap 1000 itu wahai Rasulullah? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, absyiru fa inna min ya'jud wa ma'jud alfan wa minkum rajul. Ya, jadi ketahuilah wahai sahabatku, ya, bergembiralah kalian, karena dari Ya'jud Ma'jud itu 1000, yang 1 diambilkan dari kalian. Berarti kalau Ya'jud Ma'jud itu ya semuanya masuk neraka. Kenapa? Ya jelas Ya'jud Ma'jud kan nggak beriman, ya, jadi nggak beriman. Ya, siapa itu Ya'jud Ma'jud? Ya'jud Ma'jud adalah salah satu keturunan dari Nabi Nuh, ya, dari keturunan Yafis, yang matanya sipit, hidungnya pesek, ya, wajahnya agak bulat-bulat, ya kan itu, ya, keturunan dari Mongol, keturunan dari Turk, dan itu fakta, ya kan. Coba kita ambil contoh semua, ya, mayoritas dari mereka apa, ya, Islam enggak, minoritas. Islam itu sangat kecil sekali, ya. Kita ambil contoh semua Cina, semua mayoritas mereka adalah tidak beragama, ya kan begitu, komunis, ya kan begitu. Kalau enggak ya mereka beragama, agama mereka kan begitu, agama bikinan manusia. Jadi kayak seperti itu. Andai kata ada yang beriman, ya, yang beragama Islam, ya kemarin, ya, bagaimana Uighur itu kan ditindas, ya, dan itu kan kecil sekali, jadi kecil sekali. Ya, ini adalah contoh. Mongolia juga kayak seperti itu. Nah, jadi apa? Jadi ini salah satu memang sudah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari setiap 1000
itu diambilkan dari Ya'juj Ma'juj, kemudian dari ya umat Islam itu adalah satu, ya kan itu yang masuk neraka, kan begitu. Summa qala walladzi nafsi biyadi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, inni la'atma'u an takunu thulutsa ahlil jannah. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku berharap kalian itu adalah sepertiga dari penghuni surga. Ya, sepertiga dari penghuni surga itu umatnya Muhammad. Maka kemudian para sahabat apa? Fahamidnallaha wa kabbarna. Lalu kemudian kita bertahmid, mengucapkan alhamdulillah, Allahu Akbar. Nah, jadi orang kalau ada yang apa istilahnya menggembirakan kemudian bertakbir itu tidak apa-apa. Jadi bukan bid'ah. Para sahabat pun kayak gitu, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kan gitu. Ya. Itu tidak apa-apa. Ya, jadi tidak apa-apa. Ya, kenapa? Para sahabat pun kayak seperti itu. Tsumma qala, kemudian Rasulullah mengatakan lagi, walladzi nafsi biyadi inni la'atma'u an takunu satra ahlil jannah. Dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, dan aku juga berharap mudah-mudahan kalian itu adalah setengah dari penghuni surga itu dari umat Islam. Kan begitu. Akhirnya apa? Fahamidnallaha wa kabbarna. Lalu kemudian kita bertahmid, yang mengucapkan alhamdulillah dan bertakbir, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya. Summa qala walladzi nafsi biyadi inni la'atma'u an takunu, ya, inna mithlakum fil umami kamasali sya'rah al-bayda fi jildi thawr al-aswad aw karrukmah fi dira'il himar. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, sesungguhnya perumpamaan kalian dengan umat-umat terdahulu itu kayak seperti, yaitu adalah bulu, ya, bulu yang berwarna putih di apa kulit yang apa kulit banteng yang berwarna hitam, kan begitu. Maksudnya apa? Jadi kamu itu adalah apa? Kamu itu warna hitamnya itu kemudian nanti ada belang putihnya, kan itu. Jadi belang putihnya, ya tentu belang putihnya itu lebih sedikit daripada warna hitamnya. Maksudnya adalah kalian itu adalah banyak masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi umat Islam, ya, yang beriman kepada agama Rasulullah SAW itu adalah mereka akan, yaitu adalah apa? Banyak masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kemudian di dalam hadis yang lain semakna dengan hadis tadi, namun di dalam hadis yang lain bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau ketika merasa bahwasanya apa, di mana orang itu, ya, dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari setiap 1000 itu 999 itu kirim ke neraka dan yang satu itu ke surga. Maka yang demikian itu membuat para sahabat itu merasa beratkan gitu. Akhirnya Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain riwayat Tirmidzi dan Nasai, beliau mengatakan absiru wa'malu, bergembiralah dan beramallah kalian, ya. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadi innakum lama'a khaliqataini ma kana tamasain qattun illa kasartahu Ya'juj wa Ma'juj. Jadi bergembiralah dan beramallah kalian demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangan, ya, di tangannya. Innakum lama'a khaliqataini ma kana tamasain qattun illa kasartahu. Sesungguhnya kalian itu akan bersama dengan dua makhluk, yang mana dua makhluk tersebut dialah yang selalu akan menjadi mayoritas dalam permasalahan ini, yaitu apa? Ya'juj Ma'juj, ya. Jadi apa? Wa man halaka min bani Adam wa bani iblis. Ya, jadi apa? Jadi yang paling banyak masuk neraka itu siapa? Ya'juj Ma'juj. Wa man halaka min bani Adam wa bani iblis, dan orang-orang yang celaka dari anak keturunan Adam
dan keturunan dari iblis. Ya, maksudnya apa? Dari bangsa jin. Kan begitu. Qala fasurra anhum, maka ketika itu ya para sahabat itu tampak ya ceria, kan begitu. Summa qala, kemudian Rasul mengatakan, i'malu wa absiru, beramallah wahai sahabatku dan bergembiralah. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyati ma antum bin nasi illa kasama fi jambil ba'iri awi rukmah fi dira'id dabah. Ya, maka demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah kalian dibandingkan dengan manusia yang lain kecuali bagaikan yaitu belang yang ada pada yang namanya apa sapi ataupun binatang yang lain. Berarti apa? Mereka itu sedikit ya yang masuk surga, kalau kalian itu adalah banyak masuk surga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Sehingga apa? Sehingga dari sini sangat jelas bahwasanya memang bahwa manusia itu mayoritas itu adalah masuk di dalam yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui umatnya Muhammad ini jumlahnya juga banyak. Ya, jumlahnya juga banyak dan yang masuk neraka juga banyak. Kenapa? Karena Anda kalau sekarang cek di apa ibaratnya populasi penduduk dunia ini, ya, penduduk dunia ini sekitar 7 miliaran, gitu kan? 7 miliar. Yang umat Islam itu sekitar sepertiganya. Selebihnya adalah orang-orang yang mereka tidak beragama Islam. Ketika mereka tidak beragama Islam, maka sesuai dengan keyakinan kita berlandaskan dalil-dalil dari Al-Quran ataupun Sunnah sangat jelas bahwasanya tempatnya mereka tiada lain adalah nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Sehingga apa? Sehingga ini ya diantara yang menunjukkan bahwasanya memang ya kebanyakan dari manusia itu adalah masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kenapa rahasianya kok banyak ya neraka itu dihuni oleh manusia, ya kebanyakan manusia itu masuk neraka, kan begitu. Maka perlu kita ketahui ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, bahwasanya rahasianya tiada lain adalah karena ya kebanyakan manusia walaupun Allah itu sudah mengutus seorang nabi dan rasul, sudah menurunkan kitab sucinya. Bahkan kalau Allah Subhanahu wa taala itu apa? Wa im min ummatin illa khala fiha nadir, dan tidak ada suatu umat kecuali di situ pasti ada pemberi peringatan. Baik seorang nabi, seorang rasul atau seorang dai, mesti Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada mereka itu adalah pemberi peringatan, kan begitu ya. Namun ternyata mereka tetap banyak yang ingkar. Jadi banyak yang ingkar. Sehingga dari sini menjelaskan kepada kita bahwasanya memang kebanyakan dari manusia itu adalah mereka itu memilih jalan yang namanya apa? Kekufuran. Jalan di mana mereka itu adalah apa? Memilih jalan kesesatan. Ya, jalan kesesatan. Sehingga apa? Sehingga sebab utamanya kenapa kok mereka itu sampai yang namanya mereka itu kok milih jalan kesesatan, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah membentangkan ini loh jalan kebenaran yang akan menghantarkan kalian kepada surga. Jalan menuju surga sudah dijelaskan dengan sangat detail oleh Allah dan Rasulnya. Jalan menuju neraka pun sudah jelaskan dengan detail oleh Allah dan Rasulnya. Tidak cukup sudah dijelaskan di dalam Al-Quran ataupun sunnah nabinya, namun juga adalah diberi panduan, ya, diberi penuntun, yaitu seorang nabi dan rasul, seorang dai, kan. Tapi kenapa kok mereka masih ya banyak yang masuk di dalam neraka? Karena apa? Karena sebab utamanya itu adalah ittiba'us syahwat. Ya, karena apa? Karena manusia itu adalah suka memperturutkan syahwatnya, memperturutkan apa yang disenangi oleh nafsunya. Dan rata-rata nafsu manusia itu adalah apa? Untuk hal-hal yang sifatnya itu akan menyesatkan kehidupannya, kan begitu. Manusia senang ya
dengan harta benda. Dengan harta benda tersebut akhirnya dia lupa zikrullah, lupa ibadah, siang malam mencari dunia. Lihat itu, ya. Dia nyari harta benda, sibuk nyari harta benda, ndak ibadah. Ya kan begitu. Kemudian apa? Ada kalanya yang namanya syahwatnya itu menginginkan harta benda, ada kalanya menginginkan wanita. Ya kan itu. Biasanya kalau sudah mulai makmur, ya, mulai pengen apa? Nambah istri, tambah 1, tambah 2, tambah 3, ya kan gitu. Akhirnya apa? Akhirnya mulai sibuk ngurus anak istri, akhirnya lupa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan begitu. Ada kalanya kalau sudah dikasih harta, dikasih cukup dengan istri, maka apa? Maka ada kalanya dia itu terfitnah oleh kekuasaan, oleh jabatan, oleh tahta, kan begitu. Akhirnya apa? Akhirnya sibuk, ya, mikir yang namanya kekuasaan. Bagaimana dia menjadi seorang penguasa? Hidupnya hanya orientasinya itu adalah untuk mencari kekuasaan. Sehingga apa yang terjadi? Akhirnya lupa dengan zikrullah, lupa dengan ibadah. Sehingga apa? Sehingga di situ letaknya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran sudah memberikan sebuah gambaran kepada kita, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Telah dibuat indah, ya, bagi manusia kecintaan terhadap apa yang mereka inginkan, yaitu syahwat. Berupa apa? Minan nisa'i, berupa wanita, ya kan begitu. Wal banina, anak-anak laki-laki, kan begitu. Wal qanatiril muqantarati, dan harta yang melimpah. Minad dahabi wal fiddah, baik berupa emas ataupun perak. Wal khailil musawwamati, ya, dan yang namanya apa? Kuda, ya, kuda-kuda pilihan. Wal an'ami, ya, dan binatang ternak. Wal harthi, dan sawah ladang, ya. Dzalika mataul hayatid dunya, ya, itulah kenikmatan dunia. Orang kadang ke sawah ladang itu nggak sholat, gitu kan, ya, lupa sholat, lupa ibadah, ya, kerja lupa ibadah, ya kan begitu. Ya, jadi apa? Jadi berternak lupa ibadah, ya, nyari rumput sampai nggak sholat. Coba bayangkan. Kan fakta banyak yang demikian itu. Sehingga inilah yang menyebabkan orang itu tersesat. Dia itu adalah tersesat. Sehingga apa? Sehingga banyak karena terfitnah dengan urusan duniawi tersebut, akhirnya kemudian mereka itu tersesatkan dari jalan yang benar, sehingga dia bisa masuk ke dalam neraka. Karena masuk neraka itu kan ada dua, ya. Ada orang yang masuk neraka itu memang dia itu kekal selamanya, dan itu adalah orang-orang yang ingkar, orang-orang kafir, orang-orang yang mati dalam kondisi syirik besar. Kemudian adalah orang-orang yang mati dalam kondisi munafik, ya, munafik. Maka mereka jelas kekal selamanya di dalam neraka, ya kan begitu, kekal selamanya dalam neraka. Namun ada kalanya masuk neraka itu karena apa? Karena dia masih apa? Masih melakukan dosa dan kemaksiatan. Karena apa? Karena orang mukmin. Jadi orang mukmin yang mati masih dalam kondisi iman, tapi dia punya dosa dan dosanya mayoritas, dominan, ya, maka apa? Maka mau tidak mau sesuai dengan keadilan Allah, maka dia akan diampirkan dulu dalam neraka. Dosanya harus dibersihkan dulu. Kan begitu. Kalau orang yang nanti kebaikannya dominan, itu nanti bisa ditolong dengan syafaat. Atau kebaikan dan keburukannya apa berimbang, masih bisa ditolong dengan syafaat langsung. Tapi kalau orang yang keburukannya lebih dominan, maka sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, dia akan dibersihkan terlebih dahulu di dalam neraka, sementara waktu diazab di dalam neraka, baru nanti, ya, mereka akan bisa ditolong dengan syafaat. Gini itu, syafaatnya malaikat, syafaatnya para nabi dan rasul, syafaatnya orang yang mati syahid, syafaatnya orang soleh, syafaatnya anak, ya kan itu, syafaatnya amal soleh mereka, hingga yang terakhir adalah syafaatnya Allah
Subhanahu wa taala. Ya, sehingga apa? Sehingga ini adalah apa? Rahasianya. Kenapa orang kok kebanyakan itu adalah masuk neraka? Ya karena orang itu rata-rata masih ya mereka itu memperturutkan syahwatnya, nafsunya, ya sehingga kemudian mereka tersesatkan dari jalan kebenaran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara sebab yang lain, ya sebab yang lain itu adalah karena apa? Karena mereka itu adalah ingkar terhadap yang namanya kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti jalan kebenaran tersebut, yaitu orang-orang kafir, ya kan itu. Ataupun orang-orang yang mereka menyeleweng dari yang namanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala, baik musyrik ataupun yang namanya munafik. Kan begitu. Sehingga apa? Mereka itulah yang menyebabkan mereka nanti kekal di dalam neraka. Ya, dalam neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita tinjau dari sisi dalil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri kan juga sudah menyebutkan bahwasanya iftaraqatil yahudu ala apa? Wahid wa sab'ina firqah. Orang Yahudi itu terpecah belah menjadi 71 golongan. Wa iftaraqatin nasara ala sintaini wa sab'ina firqah. Kalau orang Nasrani itu terpecah menjadi 72 golongan. Ya. Wa sataftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Sedangkan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar. Semuanya di dalam neraka illa wahidah, kecuali satu. Ya. Siapa yang satu itu yang selamat? Ma'ana alaihi wa ashabi. Yaitu setiap umat Islam yang dia itu adalah apa? Komitmen menepati apa yang diamalkan oleh Rasulullah di dalam beragama, dan mereka mengikuti apa yang diajarkan oleh para salafus saleh, yaitu para sahabat. Ya. Jadi kalau masalah agama terkait masalah hal yang baku, ya itu harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi, apa yang dipraktekkan oleh para sahabat. Kita tidak boleh mengada-ngada. Beda kalau masalah muamalah bisa berkembang, tapi kalau masalah ibadah, masalah akidah, ya ini sudah baku. Jadi sudah baku. Jadi cara beragama, bagaimana kita beragama, itu sudah ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga apa? Pokok-pokok, sehingga itu dinamakan usul ahlu sunnah wal jamaah. Jadi pokok-pokok ya keyakinan atau mungkin pondasi agama ahlu sunnah wal jamaah, itu yang harus kita ikuti. Ya, jadi harus kita ikuti. Sehingga apa? Dari situ kita bisa melihat, berarti kan menunjukkan yang selamat itu tentu lebih sedikit daripada yang tidak selamat. Kenapa? Karena satu golongan yang selamat, ya, sedangkan 72 golongannya masih, yaitu adalah apa? Masih di neraka. Masih di neraka ini tidak identik kekal di dalamnya. Karena 73 golongan, yang 72 itu adalah dia di dalam neraka. Itu kan macam-macam kesesatannya. Ada yang benar-benar mereka sudah keluar dari agama Islam. Ada yang mereka itu apa? Tersesat, sudah sangat jauh dari Islam, ya, tapi masih dinamakan Islam, kan begitu. Ya, masih dinamakan Islam. Sehingga apa? Sehingga kesesatan mereka berbeda-beda, sehingga ya mereka itu nanti di dalam nerakanya pun ya juga berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Ya, kelompok-kelompok yang tersesat itu tidak satu, ya. Pokok-pokoknya ya ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ya, ada Murji'ah, ada Syiah, ya kan begitu, ya. Pun pokok-pokoknya ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Jabariyah, kan begitu. Ini pokok-pokoknya, tapi sempalan-sempalan dari mereka itu banyak. Ya, dari sempalan-sempalan mereka itu adalah sangat banyak. Sehingga apa? Sehingga biasanya sempalan, kalau namanya sudah sempalan, itu kan sudah semakin jauh. Kan itu. Coba kalau lihat, Anda kalau tahu yang namanya pohon, ya, namanya pohon. Kalau Anda ambil contoh semua pohon mangga. Kalau namanya pohonnya asli, ya, kemudian di situ ada ibaratnya dahannya yang besar, ya, cabangnya di situ. Maka apa? Ini sudah nyempal, tapi kan dia masih dekat dengan yang namanya pohon pokoknya.
Tapi kalau sudah ranting-ranting kecilnya, ya, dan ini satu ini, ya kan ini punya cabang banyak, ya, maka apa? Sempalannya ini itu pasti akan lebih tersesat, ya, semakin jauh, jadi semakin jauh, ya, itu adalah faktanya memang kayak seperti itu. Suatu kelompok itu, ya, ketika sudah satu tersesat kemudian nyempal lagi, maka sempalannya itu akan lebih tersesat lagi, ya. Maka di situ letaknya. Sehingga Pak, ini rahasianya. Kenapa dikatakan bahwasanya kebanyakan manusia itu adalah masuk di dalam neraka. Walaupun secara umum di samping kesesatan berupa namanya kekafiran, kesyirikan, kemunafikan, maka itu adalah kemaksiatan yang disebabkan memperturutkan hawa nafsu. Dan ini yang banyak orang itu tidak merasa, ya, dia merasa enjoy saja, ya, sehingga memperturutkan hawa nafsu ternyata telah menjauhkan mereka itu dari agama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud dan lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau bersabda, "Lamma khalaqallahu an-nar qala li Jibril." Ketika Allah sudah menciptakan neraka, Allah berfirman kepada Jibril, "Idhab fandur ilaiha." Hei Jibril, aku sudah menciptakan neraka, coba kamu pergi lihat, ya, bagaimana aku menciptakan neraka. Fadhahaba fanadhara ilaiha summa jaa. Lalu kemudian Jibril pergi melihat neraka tersebut, ya. Kemudian datang kembali menghadap Allah. Faqala, lalu kemudian Jibril mengatakan, "Wa izzatika la yasma'u biha ahadun fayadkhuluha." Wahai Allah, demi, ya, kemuliaanmu, demi keperkasaanmu, tidaklah seseorang itu mendengar neraka, ya, maka kecuali pasti dia tidak akan mau masuk ke dalamnya. Wah, kalau neraka kayak begitu menakutkan kayak begitu, ya, nggak akan ada orang yang masuk neraka, ya Allah, ya, orang menyeramkan kan begitu. Maka kemudian apa? Fa'affaha bisyahawat. Lalu kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengelilingi neraka itu dengan syahwat, yaitu dengan sesuatu yang mengenakkan. Ya, korupsi itu enak enggak? Enak. Ya, kenapa enggak enak? Lu enggak kerja enggak banyak, ya, duitnya banyak. Lihat gitu. Jadi banyak. Sehingga apa? Jadi dikelilingi dengan sesuatu yang enak-enak. Ya, jadi dikelilingi sesuatu yang enak-enak. Jadi apa? Jalan menuju neraka itu selalu dihiasi dengan sesuatu yang bungkusnya itu adalah enak-enak dan indah-indah. Ya. Yang itu nanti akan menyesatkan. Ya, menyesatkan. Akhirnya apa? Akhirnya setelah dikelilingi oleh Allah dengan perkara yang mengenakkan tersebut, maka kemudian Allah berfirman, "Wahai Jibril, pergilah, ya, lihat kembali bagaimana neraka." Fadhahaba fanadhara ilaiha. Lalu Jibril pergi dan melihat neraka sekarang. Falamma raja'a, maka ketika kembali Jibril itu kembali menemui Allah, qala, Jibril berkata, "Wa izzatika laqad khasitu alla yabqa ahadun illa dakhala." Kalau sekarang wahai Allah, aku justru khawatir, ya, tidak ada seorang pun yang selamat, ya. Kebanyakan mereka pasti masuk kalau kayak gini, ya Allah. Kenapa? Karena apa? Jalan-jalan menuju kesesatan itu dibungkus dengan yang enak-enak, ya, dengan yang enak-enak. Rata-rata kan nggak begitu, ya. Jadi bungkusannya itu adalah bungkus yang Masya Allah, ya, kelihatannya itu menjanjikan, ya, tapi ternyata adalah menyesatkan. Sehingga oleh karena itu di dalam hadis yang lain, ya, riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, hujibatin naru bisyahawat. Yang namanya neraka itu adalah apa? Diliputi dengan syahwat, dengan perkara yang mengenakkan. Wa hujibatil jannatu bil makari. Sedangkan yang namanya surga itu diliputi perkara yang dia itu adalah tidak mengenakkan. Kalau kita mau masuk surga, kita harus berjibaku. Kita ini harus berusaha, bersungguh-sungguh, berjihad, bermujahadah, ya, yang semuanya harus melawan hawa nafsu. Kalau kita pengen masuk surga, kita harus melawan itu.
Kalau yang namanya subuh gitu ya, subuh ya enaknya mancal kemul ya suruh sholat, dengan gitu. Jadi kayak seperti itu kan harus dilawan. Kalau enggak ya mancal kemul terus itu kan, akhirnya apa? Enggak sholat, dengan itu enggak sholat ya. Orang lagi asik nonton bola ya, Liga semua apa Spanyol atau Liga Inggris ya, datang sholat subuh ngantuk gitu ya, ya apa sudah habis nonton bola akhirnya apa enggak sholat subuh ya kan, itu enggak sholat subuh ya. Nongkrongi ya Piala AFF Indonesia lawan Singapura nanti malam ya, sholat isya ya kan, itu ya enggak sholat isya. Jadi kayak seperti itu ya. Jadi apa? Jadi berapa banyak orang yang apa ibaratnya melakukan perkara-perkara yang dohirnya enak tapi melalaikan ya, melalaikan ya. Di sini letaknya. Makanya kalau Rasulullah Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi telah melalaikan kalian dari akhirat ya. Itu apa? At-takatsur, memperbanyak harta ya kan, itu bermegah-megahan ya, ingin menjadi orang yang paling ini sehingga apa? Melalaikan kampung akhirat kan begitu. Hatta zurtumul maqabir, hingga kalian itu apa menjenguk ya namanya kuburanmu, sampai kamu datang kematianmu baru sadar. Jadi baru sadar apa yang kita cari. Padahal sudah sering kita sampaikan hadis Nabi riwayat Muslim bahwasanya yang namanya dunia yang kita selalu pikir siang malam, yang Anda bisa nikmati sebagai dunia itu kan cuma 3 kata Rasulullah ya kan begitu. Yang bisa kita nikmati itu adalah apa? Ya cuma 3 itu kan. Apa yang sudah kita makan, apa yang sudah kita pakai ya, dan selebihnya itu adalah apa yang kita sedekahkan kan begitu ya. Coba Anda pikirkanlah, dunia itu kan kayak seperti itu. Enaknya dunia itu apa? Kalau makanannya ketika lagi dimakan, dengan itu milik kita kan yang kita makan, yang kita minum, kan begitu. Kemudian yang kalau apa itu sifatnya dipakai, ya tempat tinggal kita, kendaraan kita, sepeda motor kita, ontel kita, baju kita, sendal kita, yang kita pakai saja. Adapun yang Anda simpen, ya belum tentu milik Anda. Ya belum tentu milik Anda. Jadi orang itu kan kadang ingin cari kebanggaan tersendiri, duitnya akeh kan begitu. Tapi apa mesti duitmu itu milikmu beneran? Belum tentu ya. Jadi apa? Belum tentu kamu nikmati untuk dirimu. Maka disinilah letaknya kita ini kalau punya sesuatu yang sifatnya duniawi itu jangan hanya dinikmati sebagai dunia, tapi nikmatilah sebagai dunia dan akhirat. Maka apa? Maka selalu sisihkan untuk yang namanya hak harta tersebut. Kemarin ya ada kasus kebakaran ya pasar Kroya ya. Jadi pasar Kroya. Apakah orang pernah berpikir kan begitu kan? Ya, perdagangan tidak akan pernah rugi gitu ya. Ya, Allah sudah berkehendak hangus semuanya. Ada satu toko yang tidak hangus. Ya, luar biasa miliknya Pak Marsono. Ya kan itu. Ya Pak, satu kios ya di lantai 2. Dagangannya masih utuh. Ya, freezernya masih dingin. Yang lain hangus semuanya. Hangus semuanya. Rahasianya apa? Ketika ditanya, dia setiap untung dia selalu menyisihkan 2,5% dari hartanya untuk zakat. Ya, jadi kayak seperti itu. Dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu hal yang demikian itu banyak fakta. Jadi fakta. Jadi intinya kalau kita ini memang taat, pasti Allah akan memberikan perlindungan kepada kita. Maka kalau kita punya harta jangan lupa zakat. Zakat itu benar-benar melindungi. Ya, bukti itu sudah banyak. Jadi sudah banyak. Itu baru satu kasus itu. Itu satu kasus. Coba bayangkan semua lantai dasar lantai 2 hangus semuanya. Ya, itu cuma ada satu kios itu. Ya. Jadi apa? Tidak terkena sama sekali. Dagangannya masih utuh. Coba bayangkan. Ya. Nah, itu sudah banyak di videonya. Ya, kalau ada teman di Kroya sudah jenguk memang iya. Ya itu. Jadi apa? Itu luar biasa. Dan ketika saya masih dulu di kampung, bapak saya selalu mengingatkan saya, ya,
kalau desa kita ini, karena desa saya pertanian, kalau kita ini diuji dengan wabah, dengan namanya wabah, istilahnya tikus kayak apa gitu ya, bahasanya itu sudah hama kayak gitu ya, itu mesti karena apa? Karena keteledoran kita ya. Bapak saya itu sampai apal, kalau sudah mulai banyak tikus mesti kita ini banyak nggak bayar zakat ketika waktu panen kan gitu ya. Dan itu sampai apal bapak saya. Ketika bapak saya memperhatikan, hasil zakat pertaniannya ini yang dikumpulkan ke panitia itu ternyata bagus itu ya, rata-rata orang bayar, itu memang benar ya. Jadi nggak ada hama itu nggak ada hama, hasil pertanian bagus-bagus ya. Tapi kalau sudah banyak hama, apapun hamanya, ya tikus, mungkin kadang wereng gitu ya, maka apa? Ini pasti ya namanya apa? Ini sudah kita ini banyak lalai gitu ya. Jadi banyak lalai. Ya itu adalah contoh. Saya masih kecil ketika itu masih MI ya, MI kelas 5 atau berapa. Pernah ada wabah tikus ya, hama tikus itu yang luar biasa. Ya. Di desa saya itu ratusan hektar itu dalam nggak nyampe 1 minggu ya, yang namanya padi itu habis. Sudah dipagari sama plastik itu, tikusnya itu nggak jebol plastik ya. Bapak saya itu menyaksikan sendiri dan saya diajak itu, tikus itu turun tuh langsung dari atas, gedebuk kayak gitu ya, turun dari atas. Dan itu bukan 1 tikus tapi 3 tikus 4 tikus itu jadi 1, digendel kayak dibendel gitu ya ekornya. Itu nanti kalau sudah jatuh lepas ya. Jadi yang selamat itu malah justru yang di pinggir pematang itu nggak dimakan, tapi yang di dalam plastik itu habis ya. Milik bapak saya ketika itu ya 1/4 hektar itu 1 malam habis. Yang bisa dipanen itu yang pinggir pematang itu ya, 4 petak jadi 4 karung cuman gitu ya. Jadi kayak gitu ya. Bapak saya ketika itu sudah kayak gini itu mau diapa? Mau dikasih racun apa? Orang doyan racun tikus sih. Ya itu. Mereka sudah dikirim oleh Allah ya untuk khusus makan padinya kok. Ya. Kalau masih tikus-tikus biasa dikasih umpan ya, masih mau dia. Wong ini sudah diskenario oleh Allah Subhanahu wa taala dan disetting oleh Allah. Kamu makannya cuma padi, jangan makan yang lain. Ya. Siapa? Habis. Enggak nyampe 1 minggu habis semuanya. Jadi habis semuanya ya. Belalang pun kayak begitu, kedelai ya, waktu itu kedelai itu yang sudah mau ibaratnya mau mulai menguning gitu ya, mulai menguning ya, dalam 3 malam makannya itu malam ya, belalang makan malam 3 malam itu 1 desa saya itu habis tinggal batangnya gini ya. Dan habis itu belalangnya langsung hilang lagi, pergi kemana nggak tahu. Datangnya juga nggak siang hari, datangnya itu malam ya. Jadi kita datang ke sawah itu takut sendiri lihat belalang itu ya. Jadi lihat belalang itu kita takut sendiri. Kenapa? Lu belalang kayak gini ya menggigiti kita ya mati juga kita lihat kayak seperti itu. Itu kalau sudah. Dan saya pernah menyaksikan sendiri ketika saya waktu itu saya sudah di Aliyah, itu menyaksikan bagaimana tikus itu ya pindah dari satu wilayah ke istilahnya ke wilayah yang lain, itu lewat jalan raya. Ketika waktu itu saya diajak menemani teman yang waktu itu lapar, waktu itu kan di pondok, jam 11 malam dia lapar. Pak, antar saya ke terminal yuk cari nasi goreng. Oh ya, dari pondok. Waktu itu kita sudah kakak kelas saya itu jadi ustadz, saya masih sekolah ketika itu. Saya antar kan jam 11 malam. Ketika pulang dari makan nasi goreng tersebut, pulang melewati kuburan, yang namanya tikus itu, rombongan tikus itu, jutaan tikus itu lewat. Kita itu gemeteran, itu nggak mau jalan, nggak bisa jalan. Tikus lewat itu luar biasa, ya, nggak habis-habis. Kita nunggu sampai sepeda motor itu, kita ini lihatin aja itu, masya Allah, tikus kayak gini ya. Sawah ibaratnya cuma 1 hektar 2 hektar, ya nggak nyampe 2 jamnya rampung, ya. Jadi kayak seperti itu. Nah makanya apa? Maka di sini letaknya.
Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ya, kalau sudah berkehendak nggak ada yang bisa menolak, ya. Makanya di antara kunci keberkahan itu tiada lain ya memang ketaatan. Kalau kita ini taat, insya Allah akan membawa keberkahan, ya, akan membawa keberkahan. Dan benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah kita, zakat kita itu tidak akan mengurangi harta kita, bahkan akan melindungi harta kita. Dohirnya berkurang, tapi justru itu membawa keberkahan, ya. Jadi kayak seperti itu. Karena kalau Allah sudah berkehendak, orang nggak akan pernah berpikir bahwa hartanya itu akan musnah, hilang. Tapi kalau Allah sudah sudah berkehendak, nggak akan ada yang bisa menolak. Kalau Allah menghendaki dia hangus, hangus, habis, habis. Nah, di sini letaknya. Ini rahasianya. Jadi karena memang kebanyakan manusia itu masuk neraka itu rahasianya ya karena mereka banyak yang ingkar, kemudian mereka itu banyak memperturutkan hawa nafsunya, sehingga mereka tersesatkan dari jalan kebenaran. Akhirnya kemudian mereka terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah yang bisa kita sampaikan. Pak, insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, masih terkait tentang seluk-beluk terkait dengan neraka. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.